Evita Sarmonikas yang saat itu meminta izin kepada keluarganya untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun kemudian keluarganya kaget saat menerima telepon yang menginformasikan bahwa Evita sedang berada di Meksiko. Dan yang paling membuat keluarganya histeris saat mengetahui bahwa Evita dinyatakan meninggal dunia di negara yang dikunjunginya itu. Apa yang terjadi pada Evita? Mengapa dia tiba-tiba dinyatakan meninggal dunia padahal dia pergi dalam keadaan yang sangat sehat? Hai guys, saya Dimilio. Di channel ini saya suka membagikan cerita-cerita yang menyentuh, mencengangkan, yang dikutip dari kisah-kisah nyata dari berbagai macam sumber berita di seluruh dunia. So, if you like it, please subscribe. So yeah, let's dive into the case. Evita dan keluarganya tinggal di Gold Coast, Queensland, Australia. Dia tinggal bersama ibunya yakni Maria dan kakaknya bernama Andrea. Keluarga ini terbilang sangat dekat satu sama lain. Sejak kecil, mereka dibesarkan dengan kasih sayang dari sang ibu. Meskipun Andrea dan Evita mempunyai selisih usia beberapa tahun, namun hal tersebut tidak membuat sang kakak Andrea maupun sang adik mempunyai jarak bergaul satu sama lain. Ketika Andrea lahir, saya merasa tidak akan sendiri lagi. Dia adalah orang yang paling dekat dengan saya. Kenang sang kakak tentang Evita. Ibunya mengatakan bahwa sejak Evita lahir, kakaknya memperlakukan dia seperti boneka kesayangannya. Apa yang saya lakukan, Evita selalu menirunya, tambah Andrea. Evita dikenal sebagai gadis cantik yang periang. Tidak hanya itu, Evita juga merupakan lulusan sarjana dengan gelar ganda atau double degree pada jurusan ekologi dan bisnis internasional. Dengan bekerja di kafe dan juga modeling, Evita sanggup membiayai kuliahnya sendiri. Cantik, cerdas, berpendidikan, dan juga berhati mulia, itulah yang dikenang orang-orang di sekitarnya tentang Evita termasuk sahabatnya Sofia. Hari itu, Evita meminta izin kepada keluarganya untuk berlibur ke Amerika Serikat. Dia mengatakan kepada sang ibu bahwa dia akan berlibur selama 3 minggu. Ibu dan kakaknya pun memberikan izin. Tak ada yang perlu dicemaskan karena ini hanyalah liburan, pikir keluarganya. Dengan izin keluarga, Evita pun terbang dari Australia menuju ke Amerika Serikat. Namun, apakah Evita benar-benar melakukan perjalanan ke Amerika Serikat? Terungkap fakta baru, ternyata Evita juga melakukan perjalanan ke Meksiko. Lantas, apa yang dilakukan wanita Australia itu ke Meksiko? Sejak kecil, Evita sangat terobsesi dengan kecantikan dan kesempurnaan fisik. Dan bahkan, Evita dan sang kakak Andrea pernah membahas salah satu prosedur kecantikan yang dinamakan Brazilian butt lift. Tapi Andrea mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah candaan yang tidak serius. Meskipun hal tersebut dianggapnya hanya sebuah candaan oleh sang kakak, ternyata Evita mempunyai rencana nyata untuk melakukan prosedur kecantikan yang tergolong beresiko itu. Ya, dengan alasan itulah Evita kemudian berbelok ke Meksiko. Dan ternyata sebuah hasil survei mengatakan bahwa ada sekitar 15.000 orang Australia terbang ke luar negeri untuk tujuan operasi setiap tahunnya menuju negara-negara dengan mata uang yang lebih rendah. Mereka biasanya menuju ke Thailand, Turki, dan Meksiko adalah salah satunya. Meksiko adalah salah satu negara yang termasuk dalam wilayah Amerika Latin yang terletak di Amerika Utara dan berbatasan dengan Amerika Serikat dan merupakan salah satu negara berkembang terpadat ke-11 di dunia dengan jumlah penduduk sekitar 126,7 juta pada tahun 2021. Meksiko memiliki sekitar 4 miliar industri yang dimiliki oleh orang asing. Salah satu kota yang cukup populer adalah Mexicali. Mexicali adalah salah satu kota yang terletak di tengah gurun pasir. Sekilas seperti biasa saja, tak ada kawasan mall yang mewah, bahkan gedung yang tinggi. Tetapi kota yang panas dan kering ini menjadi salah satu dari 10 besar kota dunia untuk destinasi wisata operasi plastik.
Banyak turis dari berbagai negara datang ke kota ini untuk melakukan operasi plastik. Karena tergolong murah dan karena promosi wisata medis secara internasional, kota ini pun menjadi populer. Namun, di balik kelebihan itu semua, kota ini menyimpan banyak cerita misteri tentang operasi plastik itu sendiri. Dr. Ramirez adalah salah satu dokter bedah plastik yang cukup terkenal di kota itu. Namanya semakin dikenal sejak mengajak Kim Kardashian untuk melakukan treatment di kliniknya. Berbekal pernah menyentuh Kim Kardashian, Dr. Ramirez pun gembar-gembor memasang foto Kim Kardashian di kliniknya. Jika Kim Kardashian saja mampu saya percantik, kalian pun bisa meski cuma modal 1000-an. Mungkin itulah bahasa tersirat tentang promosi klinik Dr. Ramirez di mata para calon pasiennya. Dengan biaya murah, namun artis sekelas dunia pun pernah ditanganinya. Namun siapa sangka, di balik tampilan promosi klinik yang terbilang sangat profesional itu, ternyata bagaikan sebuah perangkat maut bagi calon pasiennya. Prinsipnya simpel, jika kalian beruntung, maka kalian akan keluar dengan cantik bak bidadari. Tapi jika kalian tidak beruntung, kukirim kau ke neraka. Evita yang terbang jauh-jauh dari Australia menuju kota tersebut ternyata memasuki sebuah klinik yang salah. Evita melihat sebuah klinik yang terpercaya, website yang sangat profesional, brosur yang premium, dan bahkan menjadi salah satu rekomendasi klinik dalam promosi wisata operasi plastik di kota itu, ternyata hanyalah sebuah perangkap untuk menjerat korban berikutnya. Evita pun membuat janji untuk melakukan prosedur yang dinamakan Brazilian butt lift atau pengangkatan dan pengencangan bokong. Prosedur ini bekerja dengan memindahkan lemak dari area lain ke area tertentu di tubuh, yakni di bokong, untuk membentuk tampilan bokong yang lebih menarik dengan menggunakan kanula atau besi panjang. Hanya berbaring di kasur operasi, lemak disedot, lalu dipindahkan ke bokong, dan beberapa saat kemudian bokong akan terlihat seperti Kim Kardashian. Sesimpel itu. Setidaknya itulah yang mungkin ada di dalam pikiran Evita saat ingin melakukan prosedur ini. Proses operasi Evita pun dilakukan oleh sang dokter. Sudah waktunya Evita sadar, tetapi mengapa Evita belum juga sadar? Hal lain pun terjadi. Sang dokter kemudian mengatakan bahwa Evita mengalami serangan jantung saat sedang melakukan prosedur itu, dan dia dinyatakan meninggal dunia pada hari itu, tanggal 20 Maret 2015. Kepolisian forensik Mexicali segera mengabarkan keluarga Evita bahwa Evita mengalami serangan jantung saat sedang menjalani operasi di salah satu rumah sakit di kota Mexicali sesaat setelah dilakukannya otopsi. Namun anehnya, pihak rumah sakit memaksa keluarga Evita agar tubuh Evita segera dikremasi untuk dikirim ke Australia. Namun pihak kedutaan Australia menegaskan bahwa tubuh Evita tidak boleh dikremasi sebelum dilakukannya autopsi kedua yang diketahui oleh anggota keluarga. Otopsi kedua pun dilakukan secara independen oleh pihak keluarga. Beberapa waktu kemudian hasil otopsi kedua pun keluar. Anggota keluarga sontak kaget, marah, dan tidak bisa menerima. Isi surat keputusan hasil otopsi kedua ini tertulis bahwa di dalam tubuh Evita terjadi tusukan pada organ internal sebanyak 5 kali yang menyebabkan pendarahan internal, dan hal inilah yang menyebabkan Evita meninggal dunia. Lantas, bagaimana dengan pernyataan Dr. Ramirez yang menyatakan bahwa Evita mengalami serangan jantung saat sedang melakukan operasi plastik? Bohong. Ternyata bukan cuma keluarga Evita yang mendengar bujukan sang dokter untuk segera melupakan peristiwa itu begitu saja. Tepat 12 bulan yang lalu, peristiwa serupa juga terjadi pada seorang wanita asal California bernama Rosa. Alasannya sama, serangan jantung, mengkremasi tubuh Rosa, kemudian melupakan kejadian tersebut dan selesai. Sungguh miris. Tindakan yang dilakukan Dr. Ramirez dengan total 6 kematian dan 3 diantaranya disebabkan oleh prosedur yang sama dengan kematian Evita. Sudah lebih dari 1,5 tahun, Andrea, kakak Evita, tinggal di Meksiko, meninggalkan kampung halaman dan pekerjaannya di Australia
demi mencari keadilan atas kepergian saudari satu-satunya yang sangat dia sayangi itu. Andrea telah berhasil mengumpulkan 7 korban dari dokter kejam itu, termasuk bukti-bukti administrasi penyebab kematian korban-korban tersebut, dan Evita termasuk di dalamnya. Andrea telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghentikan praktek sang dokter mematikan itu ke pengadilan federal dan akan dituntut dengan tuduhan pembunuhan dengan segala bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Andrea bersama kuasa hukumnya. Dan mungkin inilah akhir kisah sang dokter Victor Ramirez untuk terus memakan korbannya. Ataukah mungkin sang dokter yang mempunyai kekuasaan, uang, dan popularitas ini mampu lolos dari jeratan hukum yang sedang menjeratnya? Mungkin saja ketika semua mampu dibayar dengan uang. Sekian dulu cerita yang bisa saya bagikan hari ini. Subscribe dan like jika kalian suka cerita seperti ini. Saya Adi Milio, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.